Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, Prodi Agribisnis 2020. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng, ada apa? Ingin mewawancari Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya, Pak? Bapak Encas. Bapak bertani sudah berapa lama ya, Pak? Dari tahun 2020, Neng. 2000, tahun 2000, Bapak. Di usia berapa Bapak sudah menjadi petani, Pak? 30 tahun. Bapak sudah berapa lama melakukan kegiatan usaha tani ini, Pak? Kegiatan usaha tani ini berarti udah 21 tahun, Neng. Untuk sekarang ini jenis tanaman apa yang Bapak tanam, Pak? Di antaranya ya jenis padi ini, Neng. Namanya padi varietas royal ini. Jenis padi apa, Pak, yang baik untuk ditanam, Pak? Kalau di dataran tinggi begini, Neng, di pegunungan otomatis yang usianya 150 hari ya jenis padi royal ini, Neng. Sarana apa yang Bapak lakukan dalam membudidaya tanaman padi ini, Pak? Ya, budidayanya ya Bapak mengadakan istilahnya penyuluhan ke masyarakat bahwa bertani itu penting daripada kita nganggur. Terus Bapak melaksanakan ini dengan itikat menjadi seorang petani milenial. Teknik budidaya yang Bapak ambil dalam budidaya tanaman padi ini apa, Pak? Tekniknya ya sekarang penggunaan penggarapan diutamakan menggunakan mesin modern, nih. Tidak menggunakan semacam dulu menggarap sawah pakai kerbau. Sekarang udah menggunakan traktor, nih. Apakah Bapak memakai pupuk? Ya jelas, Neng. Kalau padi nggak dipupuk kan nggak bakalan tumbuh subur. Salah satunya menggunakan pupuk bersubsidi yang diberikan dari pemerintah. Benihnya dari mana, Pak? Ini benihnya ada yang kita beli dari toko atau diberi dari BPP. Ada yang disebut lagi yang istilah di kampung benih goah, Neng. Benih yang disimpan sama petani yang usianya rata-rata 1 tahun. Lalu bagaimana cara pengolahan lahannya, Pak? Ya, pengolahan lahan ini dilaksanakan secara hampir keseluruhan menggunakan alat-alat modern, di antara yang sudah Bapak bilang tadi yang menggunakan traktor ini. Bagaimana cara atau proses dalam menanam padi ini, Pak? Prosesnya ya sekarang ada yang menggunakan ukuran 30 persegi, 30 cm persegi, ada yang menggunakan sistem legowo 2 atau legowo 4. Artinya dalam artian legowo itu jadi dibikin kita sebuah lorong atau garis yang nggak ditanamin padi, tapi jumlah tidak mengurangi varietasnya, jumlah biji padi yang ditanam. Lalu apakah ada kesulitan pada dalam menanam padi ini, Pak? Sangat-sangat banyak nih, terutama sejenis sama yang Bapak akan tunjukkan kepada Neng ini. Iya. Bisa di depan dilihat, Neng, ini ada semacam walang sangit, Neng. Ini jenis sama yang disebut walang sangit. Nah, itu masih ada tuh, Neng. Nah, dia ngeloncat. Nah, itu jenisnya walang sangit, Neng. Ini hama ya, Pak? Berarti Iya, hama yang dapat merugikan, yang sangat merugikan itu apa, Pak, jenisnya? Ya, jenisnya jenis tikus itu, Neng. Kalau tikus udah nggak kebagian petani, karena dari yang dimakan dari batang. Sebelum memakan dia bijinya, batang dulu yang dimakan, terus baru biji yang ada biji. Kalau yang nggak ada biji ya batangnya semua habis. Kemudian penyakit, Pak. Kalau penyakit yang menyerang tanaman padi apa saja, Pak? Penyakit yang menyerang tanaman padi diantaranya beberapa. Di sini bisa ditunjukkan, salah satunya diantaranya ini adalah jenis akibat terkena walang sangit menjadi belas ini. Ini padi sama sekali kurang isinya, bahkan bisa bilang nggak ada akibat dari walang sangit. Terus ada penggerek batang. Jadi si daun nggak membuka, Neng, menutup semua, bulat semua, dalamnya ada ulat. Nah, salah satunya bisa ditunjukkan sama Bapak, ini salah satu daun yang kena penyakit. Di dalamnya ini ada salah satu ulat di dalamnya. Jenisnya ulat-ulat yang buat ngelilit daun, bahkan bisa ngelilit buah. Nah, ini salah satu ulatnya tuh. Oh, jatuh tuh. Ini akibat kena penyakit. Jadi penyakit yang sangat merugikan itu apa saja, Pak? Salah satunya telah dibilang sama Bapak tadi, yaitu satu walang sangit, kedua gagal panen tikus, terus dikena blas, yang tadi itu yang jadi sama sekali padi nggak ada isinya.
Bagaimana cara Bapak ketika hama dan penyakit ini datang? Cara pengendaliannya Pak mungkin? Pengendaliannya ya salah satu kalau misalkan hama tikus kita mengadakan pengeringan di bawah pohon padi. Untuk mendapatkan hasil panen ini berapa lama Pak? Yang ini lamanya 150 hari Neng, usia padinya 150 hari baru bisa keambil. Kita nggak ngambil varietas yang usianya 100 hari. Kalau 100 hari di daerah Bapak di sini kurang cocok. Cocoknya yang begini yang 150 hari. Lalu berapa banyak saat panen tiba Pak? Pendapatannya maksudnya Neng? Iya, pendapatan Pendapatannya dari per bata atau per meter itu dari 10 bata itu Bapak mendapatkan kalau lagi bagus 1 kintal. Tapi sekarang Neng menurun, pendapatan Bapak dari per 10 bata itu cuman mendapat 30 kilo, paling tinggi 60 kilo. Hasil dari panen ini digunakan untuk apa Pak? Ya buat menyambung hidup Neng, satu buat menggarap lahan lagi, kalau ada sisanya sisa makan, kalau nggak ada ya kita akhirnya pas-pasan, istilahnya 50-50 Neng. Lalu Kita dapat capeknya doang. setelah panen ini apakah dijual apa kemana Pak? Ya ada yang dijual melalui koperasi, ada yang melalui tengkulak juga, tergantung kebutuhan serentaknya Bapak. Bahkan kadang-kadang ya gitu, kalau misalkan di pasaran di koperasi agak bawah terus tengkulak harganya agak lumayan ya larinya ke tengkulak, terus kalau tengkulak di bawah ya lari ke koperasi yang agak tinggi, cari harga yang harganya lumayan. Mengapa Bapak memilih budidaya tanaman padi ini Pak? Ya salah satunya ya keturunan, mungkin Bapak nggak ada kerjaan lagi, terus ya daripada pengangguran ya lebih baik ya Bapak bertani. Kebetulan ini adalah salah satu aset keturunan. Lalu bagaimana Bapak cara tahu menanam, memelihara, dari mana Pak? Salah satunya ya memang dari tadi Neng sudah dibilang, ada yang dibilang dari keturunan, ada juga dari petugas PPL, pembina wilayah. Terus alhamdulillah di Bapak mempunyai sebuah kelompok tani yang bersangkutan dengan pertanian. Bapak mendapat info usaha tani ini dari mana Pak? Usaha tani ini ada seperti Bapak bilang tadi, satu mungkin dari mulut ke mulut, kedua memang dari keturunan, ketiga ya dari penyuluh yang datang dari petugas PPP. Lalu mengenai modal Pak, berapa banyak modal yang didapat, yang diperlukan untuk usaha tani ini Pak? Kalau dihitung-hitung Neng, biaya masalah modal dari per hektar itu gak kurang dari nilai nominal 5 juta apa 4 juta, bahkan bisa mencapai lebih Neng. Apalagi kalau istilahnya gagal panen, udah kita habis dah, babak belur. Lalu modal yang didapat ini dari mana Pak? Modal yang didapat Bapak pertama Bapak ya mungkin sedikitnya ada sisa dari hasil pertanian ini, kita Bapak usahakan, kita Bapak kembangkan di pertanian ini. Alhamdulillah ya buat sendiri cukup Neng. Apakah ada jaminan Pak dalam meminjam uang ini Pak? Masalah jaminan, kita bicara masalah jaminan, kita bilangnya ketika kita panen akan dikembalikan. Nah ketika memang kita gagal panen ya kita gigit jari, dan akhirnya pinjam lagi kadang-kadang berlipat-lipat. Ketika memang pendapatan Bapak nggak ada, jadi Bapak nggak bisa ngembaliin dari pertanian, jadi nunggu lagi buat tahun depan apa bulan depannya lagi buat panen lagi. Lalu bagaimana kalau gagal panen Pak? Ya kalau gagal panen ya namanya gagal yang otomatis ya lahir batin dah ngejerit, segala susah, ini itu susah, bingung buat garap buat makan juga. Satu pertanyaan lagi Pak mengenai pekerjaan, apakah pekerjaan ini satu-satunya bertani Bapak atau ada pekerjaan lain Pak? Kalau pekerjaan kita namanya masyarakat mengabdi ke negara ya memang ada kerjaan Bapak sedikit, yaitu Bapak salah satu RW di kedusunan Bapak ini. Terima kasih Bapak atas untuk meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.